Memang terima kasih ya teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tadi kita diberikan kesempatan masih untuk mengajukan bukti surat ya, bukti tambahan surat terkait dengan dalil yang kami ajukan dalam gugatan. Nah poinnya dalam bukti tadi ada berapa bukti? Totalnya 63 bukti surat ya, tambahan terakhir tadi kurang lebih 25 atau 24 gitu ya. Nah, poinnya adalah kita membuktikan bahwa itu terjadi kesepakatan secara lisan. Melalui apa? Melalui chat. Satu. Oke. Yang kedua, terjadi kesepakatan melalui apa? Melalui sambungan telepon. Oke. Nah, di poin itu ada penawaran ya, penawaran harga yang sering kita sampaikan bahwa di situ terjadi negosiasi bisnis ya. Lu mau berapa? Oh dari gua sekian, bisa turun nggak? Kayak begitu. Dari sekian, dari 5 jadi 4 bisa turun nggak? Nah itulah tadi yang kita buktikan di dalam persidangan tadi. Satu. Yang kedua adalah terkait dengan adanya perekaman ilegal yang dilakukan oleh pihak RG tergugat 1 dan suaminya tergugat 2. Nah, itu poin yang itu adalah berkaitan dengan Undang-Undang ITE terkait dengan pelanggaran ilegal akses yang saat ini juga itu sudah dilaporkan ya, sudah dilaporkan beberapa bulan yang lalu, dan hari ini kami mendapat info bahwa perkara itu jalan terkait dengan proses penyidikannya. Artinya apa? Ada dugaan tindak pidana di dalam penyadapan itu atau illegal access itu. Nah, informasi yang kami peroleh hari ini sudah sampai ke tahap penyidikan. Artinya laporan yang pernah dilayangkan oleh Mail dan Nikita pada saat itu dilakukan penyadapan itu ada dugaan tindak pidana di dalamnya yang diduga ya dilakukan oleh Reja Gladys bersama suaminya gitu. Terus yang terakhir tadi ada bukti yang paling penting adalah terkait dengan kerugian karena banyak sekali ya perjanjian brand ambassador. Ya ini kalau kita lihat tadi berdasarkan bukti perjanjian brand ambassadornya setahun itu ada 4 miliar. Nah, ada berapa brand? Ada 4 apa 5 tadi. Berarti kalau kita kalikan 5, itu 20 miliar dia setahun. Ya, itu satu brand. Kalau ada 2, 3, 10 brand, berarti dia bisa menjadi kerugian lebih banyak. Nah, itu yang kita sampaikan pada dalil-dalil gugatan terkait dengan kerugian yang dialami oleh Nikita dan Mail gitu. Artinya kerugian yang dialami oleh Nikita karena kasus ini itu setahun bisa mencapai 20M yang tadi Abang bilang ya? Itu setahun untuk satu brand ya. Nah, kita mengajukan ada beberapa tadi ya bahwa saya cuman menyampaikan secara ringkas saja bahwa satu brand itu di harga di perjanjian itu 4 miliar itu setahun. Nah dia ini biasanya dikontrak 2 tahun, 3 tahun untuk brand ambassador. Nah ini hilang semua karena apa? Karena dengan cara dituduh melakukan tindak pidana, dipaksa Nikita Mirzani ini seolah-olah melakukan tindak pidana gitu. Nah kita buktikan secara keperdataan apakah itu ada unsur paksaan ya. Kalau dari pihak sebelah bilang itu dipaksa dan terpaksa ya. Nanti kan mereka menggugat balik nih, kita lihat mereka bisa nggak buktikan bahwa itu ada dipaksa dan terpaksa gitu. Nah kalau ini tidak bisa dibuktikan ya berarti mereka omong kosong aja sih sebenarnya itu. Tapi kami bisa membuktikan dalil kami. Ada kesepakatan, kita buktikan dengan adanya chat, kita buktikan dengan adanya rekaman percakapan tawar menawar antara Mail dan Reja Gladys pada saat itu. Nah kemudian kita buktikan lagi apa? Kita buktikan adanya rekaman ilegal. Terbukti apa? Hari ini di Polda Metro Jaya
kasus itu naik ke tahap penyidikan. Artinya Reja Gladys dan suaminya diduga ya telah melakukan tindak pidana illegal access gitu. Nah, itu yang kita buktikan. Kemudian apa kita buktikan lagi? Kita buktikan lagi adanya kerugian yang dialami oleh Nikita dan Mail. Gitu. Bang, tadi abang sempat bilang juga kalau kasus ini sudah naik ke penyidikan dan semakin mengerucut kalau misalnya Reza Gladys dan suaminya juga akan terbukti melakukan tindak pidana juga. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan nggak Bang? Ini kan kasusnya sudah berjalan berapa lama? Terus Jadi kan akhirnya gini. baru naik ke tahap penyidikan gitu. Ya, jadi kan begini. Mungkin teman-teman media masih ingat pada saat persidangan perkara Nikita dan Mail itu di perkara pidananya, ya kan? Nah, di situ ada rekaman percakapan video call yang dilakukan oleh suaminya Reja Gladys, Safa Al-Taubah, ya. Nah, itu kemudian dijadikan bukti di persidangan ini. Teman-teman media mungkin masih ingat pada saat itu diputar, tapi tidak diizinkan dengan alasan, saya lupa waktu itu alasan apa, tidak diizinkan. Nah, itu yang kita laporkan jauh sebelum ya perkara ini jalan sampai putusan, kira-kira bulan Juli atau Agustus dilaporkan. Nah, di Desember apa Januari kemarin dapat informasi, kita menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Ya. Nah, apa? Karena kita melaporkan, Nikita pada saat itu memberi kuasa kepada kami sebagai lawyer, itu melaporkan dugaan tindak pidana penyadapan illegal access yang dilakukan oleh RG dan suaminya gitu. Nah, dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, di situ tertulis bahwa perkara ini diduga kuat ada tindak pidananya. Sekarang apa? Sekarang tinggal mencari, menemukan tersangkanya, mengumpulkan bukti-bukti. Apakah yang dilaporkan ini nanti kemudian akan berujung pada penetapan tersangka? Nanti kita lihat prosesnya. Kami lagi koordinasi sama pihak penyidik juga. Bang, respon Nikita dan Mail lebih tepatnya setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan bagaimana Bang? Sudah mengetahui belum mereka? Nikita kemarin saya kan dari rutan, kemarin saya sampaikan, dia bilang ya udah kalau begitu kejar terus Bang, dia bilang gitu kan, pokoknya dikejar terus ini jangan sampai lolos gitu. Nah, bukan persoalan kejar terus atau lolos, tapi ini soal keadilan ya. Orang Nikita dan Mail hari ini dihadapkan pada hukum, sampai pada hari ini kita masih menghormati putusan dari pengadilan tinggi itu karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar ya. Salah satunya tadi itu adalah terkait dengan adanya perekaman atau illegal access itu. Nah, ini kan menjadi pertimbangan bahwa ini kita bersalah itu berdasarkan ini. Nah, bukti-bukti itu yang mereka pakai kita pakai buat melapor gitu. Nah, itulah yang kita disampaikan pada penyidik kemarin. Kita terima surat pemberitahuan dimulai penyidikan itu ya senang sini kita dengarnya. Artinya proses ini tetap berlangsung gitu. Dia tetap mengupayakan keadilan dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Kondisi seperti apa? Update kondisi Niki kemarin kan Niki. ketemu Niki di rutan. Kondisi seperti apa Bang? Kondisi alhamdulillah sehat. Tidak ada